Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Semoga sehat-sehat selalu. Materi kita sekarang adalah anak ustazah tema 3 subtema 1 pembelajaran 4 sampai 6 dengan Ustazah Liz. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang kedua, siswa dapat menuliskan penggunaan hak yang bertanggung jawab. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan pengaruh kemajuan teknologi terhadap perubahan sosial budaya. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan manfaat penggunaan hak yang bertanggung jawab. Ya anak ustazah, selamat menyaksikan video dari ustazah. Tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Bagaimana ia menemukannya? Sikap apa yang harus kita contoh dari penemu tersebut? Anak ustazah, kita akan masuk salah seorang dari penemu bola lampu pijar, yaitunya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemu besar yang mengubah dunia, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahirlah lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Dari bacaan tadi, dapatlah diidentifikasi informasi tentang teks eksplanasi, yaitunya mengenai topik permasalahan, deret penjelas, dan kesimpulan. Paragraf pertama adalah topik permasalahan, apa yang dibahas pada teks di atas. Seperti kita lihat paragraf pertama. Lanjut paragraf kedua mengenai penjelasan siapakah Thomas Alva Edison tersebut. Jadi tadi ada di paragraf kedua, siapakah? Paragraf ketiga yaitunya penjelasan lagi bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar. Jadi kita di sana yang keempat, paragraf keempat, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Apa yang bisa kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison tersebut? Dari bacaan tadi dapat kita simpulkan di sini bahwa Thomas Alva Edison ini dalam membuat penemuannya dia tidak putus asa, dia pantang menyerah dia. Bagaimana dengan anak ustaz? Dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya. Setiap malam hari pukul 19 sampai pukul 20.00, Siti dan adiknya selalu belajar.
Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Masih ingat anak ustazah tentang Thomas Alva Edison? Ia menemukan bola lampu pijar. Apa dampak penemuannya bagi kehidupan kita sehari-hari? Ustazah, kita akan masuk manfaat lampu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk menerangi tempat yang gelap. Yang kedua, untuk menjadikan pertanda atau sinyal kapal laut. Yang ketiga, untuk digunakan sebagai hiasan rumah. Yang keempat, untuk mengatur arus lalu lintas. Sebelum adanya lampu, sumber penerangan di malam hari menggunakan petromat. Sedangkan sesudah adanya lampu, penerangan di malam hari menggunakan lampu. Sementara aktivitas masyarakat banyak dilakukan pada siang hari sebelum adanya lampu. Sedangkan sesudah adanya lampu, aktivitas masyarakat bisa dilakukan pada siang dan malam hari. Sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Terang yang Membawa Kemudahan. Kehidupan masyarakat dunia berubah dengan ditemukannya bola lampu pijar. Dahulu sebagian besar kegiatan terpaksa berhenti setelah matahari terbenam. Penerangan di malam hari memang mungkin dilakukan dengan cahaya api atau sejenisnya lampu tempel bahan bakar minyak, namun demikian jenis penerangan itu tidak praktis dalam penggunaannya. Penemuan bola lampu pijar memberikan kemudahan bagi masyarakat dunia untuk memperluas cakupan kegiatannya. Dulu, minimnya penerangan di jalan membuat kegiatan harus berakhir demi keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kini, di kota-kota besar khususnya, kegiatan di jalan raya harus berlangsung sepanjang hari. Pengiriman barang ke berbagai kota dapat dilakukan sepanjang hari. Toko-toko buka hingga larut malam, sehingga para pekerja masih dapat bekerja aneka kebutuhan setelah pulang bekerja. Anak-anak dimungkinkan dapat belajar dan mengerjakan tugas dengan maksimal di malam hari. Tak ada alasan bahwa gelap menghalangi keinginan membaca buku sebelum beristirahat demi menambah wawasan. Ketika berbagai kemudahan telah tersedia di depan mata, tidak ada alasan bagi manusia untuk menunda penyelesaian pekerjaannya. Tak ada alasan bagi manusia untuk berhenti mengembangkan diri. Anak ustazah dapat melihat di sini ada beberapa penemu-penemu yang lainnya, contohnya setrika listrik. Dengan ditemukannya teknologi baru, banyak membawa perkembangan bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan tersebut membawa ke arah modernisasi. Penemuan tersebut memudahkan pekerjaan manusia. Jadi, di sini anak ustazah lihat bagaimana sesudah dan sebelum ditemukannya alat-alat tersebut. Diperhatikan semuanya ya anak ustazah. Jadi dapat anak ustazah membandingkannya nanti sesudah dan sebelum ditemukannya alat tersebut. Anak ustazah, bayangkan seandainya Tuhan tidak memberikan karunia akal dan kecerdasan para penemu. Nah, sekarang kita akan berdiskusi untuk mengetahui penemu roda dan manfaat penemuan tersebut bagi kehidupan warga dunia.
Baiklah nak ustazah, kita akan coba membaca teks berikut ini. Coba anak ustazah baca di dalam hati mengenai roda pengubah wajah dunia. Kalau di dalam buku anak ustazah, yaitunya buku tema 3 halaman 53. Setelah anak ustazah membaca bacaan tadi, maka anak ustazah bisa melihat bagaimana perkembangan roda tersebut dan bagaimana manfaat roda tersebut bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik anak ustazah, ada beberapa hak yang dimiliki oleh para penemu. Contohnya, hak untuk melakukan penelitian dan hak untuk mendapatkan penghargaan atas penemuannya tersebut. Yang kedua, apakah mereka telah mendapatkan haknya? Iya, mereka telah mendapatkan haknya, yaitu diakui sebagai ilmuwan yang menemukan roda. Apa manfaat hak tersebut bagi mereka? Manfaat tersebut bagi mereka yaitu mereka dikenal sepanjang masa sebagai ilmuwan yang telah berjasa bagi perkembangan dunia. Apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Ya, mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan. Contohnya, mereka terus memperbaiki atau mengembangkan temuan mereka hingga menjadi ban karet berisi udara. Baik anak ustazah, bagaimana dengan anak ustazah? Nah, mari kita baca teks di bawah ini. Hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra bapak dan ibu Yakub. Pak Yakub menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakub memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakub juga selalu membuat
bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakub sangat bangga dengan Ani. Dari cerita tersebut ada beberapa pertanyaan. Sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Hak Ani dalam cerita tersebut yaitu memperoleh pendidikan, mendapatkan semua kebutuhan sekolah, mendapatkan makanan yang sehat, mendapatkan perhatian dari orang tua Ani. Yang kedua, apa Ani telah mendapatkan haknya? Ya, Ani telah mendapatkan haknya. Contohnya mendapatkan sekolah yang bagus, mendapatkan buku, seragam sekolah, makanan yang sehat, dan semua kebutuhan sekolah. Selanjutnya, apakah manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani yaitunya Ani menjadi anak yang berprestasi dan membanggakan ayah dan ibu. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap haknya? Ya, Ani telah bertanggung jawab terhadap haknya yang telah ia dapatkan. Contoh, mematuhi nasihat ayah dan ibu, rajin sekolah, rajin belajar, dan rajin mengerjakan tugas sekolah. Nomor 5, apakah yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab? Jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya, maka orang tuanya akan sangat kecewa. Ia tidak akan menjadi siswa yang berprestasi dan kebutuhan sekolahnya tidak akan dipenuhi oleh orang tuanya. Baik anak ustazah, di sini ada kewajiban, ada hak. Jadi yang harus kita lakukan adalah kewajiban kita dulu. Mematuhi nasihat orang tua, rajin belajar dan mengerjakan PR. Baru dampak jika bertanggung jawab. Kalau kita melaksanakan hak kita, kewajiban kita dengan tanggung jawab, semua kebutuhan sekolah dipenuhi. Apa manfaatnya kewajiban? Bisa membanggakan orang tua, mendapatkan semua kebutuhan sekolah, menjadi anak yang pintar. Bagaimana pula dampak jika tidak bertanggung jawab? Kebutuhan sekolah tidak dipenuhi dan menjadi anak yang tidak berprestasi. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita tutup pelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ustazah sudahi dengan membacakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.